Salam jumpa lagi di Vista IT Channel. Kali ini tutorial akan membahas tips-tips PHP-RED, terutama penggunaan master form dan master field. Apa itu master form dan master field? Kita lihat saja mungkin hasil dari penggunaan master form dan master field. Jadi mungkin saya jelaskan terlebih dahulu aplikasi yang akan kita gunakan untuk praktek ya. Jadi saya mempunyai data keluarga yang terdiri dari nama kepala keluarga, alamat, kondisi rumah, dan penghasilan. Kemudian kita juga bisa menambahkan karakteristik dari anggota keluarganya. Jadi misalkan di sini kita tambahkan data baru, misalkan kita isikan ya. Nah, ini kita mengisikan yang atas ini adalah karakteristik dari kepala keluarga ya, atau keluarga tadi, sedangkan yang bawah ini adalah masing-masing dari anggota keluarganya. Jadi kita isikan, misalkan Bandung, status hubungan kepala keluarga, jenis kelamin laki-laki, status bukan kawin, pekerjaan misalkan wira swasta. Kemudian kita tambahkan lagi istrinya, yaitu misalkan Wati sebagai istri, jenis kelamin perempuan, status perkawinan kawin, pekerjaan misalkan karyawan. Kemudian kita tambahkan lagi satu lagi, misalkan anaknya, misalkan Andi. Ini adalah anak, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan belum kawin, pekerjaan belum bekerja. Nah, kita submit. Nah, seperti ini, maka keluarga tadi akan tertambahkan di tabel keluarga. Kalau kita lihat di sini di view-nya, nah di sini keluarga dari Gandung ini karakteristiknya juga anggota keluarganya sudah terentry di sini ya. Jadi ada Andi, ada Wati dan Gandung sendiri. Karakteristiknya ada di sini. Kemudian juga dari anggota keluarga ini juga terlihat di sini. Ya, ini adalah penduduk dapat dikatakan seperti itu, yaitu semua individunya. Ya. Ini ada Gandung di sini, kemudian ada Suratno, Tamtomo dan sebagainya. Di sini sudah mengelompok. Jadi ini kepala keluarganya, kemudian ini anggota keluarganya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Kita bisa menggunakan master form dan master field. Ya, jadi kita juga bisa menambahkan detail dari kalau dalam hal ini adalah keluarga tersebut, yaitu masing-masing anggota keluarganya. Oke, langsung saja kita simak tutorial selengkapnya. Langkah pertama tentu saja kita membuat project baru. Jangan lupa kita aktifkan dulu SAMPP-nya. Kita buat project, misalkan kita beri nama, projectnya adalah pendataan keluarga. Kemudian kita buat database baru, misalkan datanya keluarga dari nama database-nya. Seperti ini. Kita pilih OK dan pilih create project. Kita diminta menambahkan tabel. Nah, tabel yang pertama, misalkan kita beri nama tabel itu adalah tabel keluarga. Ya, kemudian ID-nya misalkan ID keluarga. Kemudian tadi ada nama ya, nama, kakak, kemudian alamat, kemudian ada kondisi rumah, lalu ada penghasilan,
Seperti ini. Kemudian ada lagi satu tabel berikutnya, yaitu tabel anggota keluarga. ID-nya ada ID misalkan anggota keluarga seperti ini. Kemudian juga ada ID keluarga. Nah, ID keluarga ini adalah sebagai link nanti. Kita akan linkkan dengan yang ada di sini, ID call ini. Jadi kita harus menuliskannya sama ya. Kemudian nomor urut anggota keluarga. Selanjutnya nama anggota keluarga, kemudian ada status hubungan, kemudian jenis kelamin, status perkawinan, dan yang terakhir adalah pekerjaan. Seperti ini. Mungkin cukup 2 tabel aja, kemudian kita klik Save Changes. Kita coba preview terlebih dahulu. Oke, tampilannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita gunakan setting pada master form dan master field. Jadi kita masuk ke halaman pages. Kemudian kita pilih di tabel anggota keluarga ini. Kemudian kita ke add page ya. Kemudian di master form ini. Di master form ini kita pilih yang keluarga ya. Jadi tabel keluarga ya. Seperti ini. Kemudian master field-nya penghubungnya adalah ID keluarga ya. Seperti ini. Kalau kita coba preview, ya seperti ini. Nah, ini sudah tercipta master form, ya. Sudah ada detailnya, ya. Sudah ada detailnya untuk masing-masing anggota keluarga, ya. Cukup mudah ya caranya. Tinggal kita sesuaikan saja. Misalkan kita perlu misalkan status hubungan ini adalah entry-nya adalah select, jenis kelamin select, status perkawinan select, pekerjaan juga select ya. Kemudian kondisi rumah juga seperti itu. Kita coba langsung saja untuk keluarga dulu, tabel keluarga dulu di add page-nya ya. Di kondisi rumah ini misalkan. Nah, ini kita entry-nya adalah select. Jadi di field properties-nya kita pilih select, kemudian select data source-nya. Kita pilih mungkin enter value saja biar lebih cepat. Jadi misalkan ada layak dan tidak layak ya kondisi rumahnya. Seperti ini. Kemudian klik OK. Selanjutnya di tabel anggota keluarga. Ya. Di add page, masih di add page untuk status hubungan. Ya. Ini juga pakai select juga untuk entry-nya. Ya, kita pilih enter value. Jadi untuk status hubungan misalkan adalah kepala keluarga. Kemudian yang kedua istri. Selanjutnya anak. Kemudian menantu. Kemudian orang tua. Kemudian lainnya. Oh, ini mungkin cucu dulu ya. Cucu. Kemudian orang tua.
dan yang terakhir adalah lainnya. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Selanjutnya untuk jenis kelamin. Nah, ini kita pilih select juga. Kita isikan di enter value yaitu laki-laki. Kemudian yang kedua adalah perempuan. Seperti ini, kemudian klik OK. Status perkawinan kita isi juga di select data source-nya. Enter value kita isikan yang opsi pertama belum kawin. Kemudian yang kedua kawin. Kemudian cerai hidup. Kemudian cerai mati. Oke. Kemudian untuk pekerjaan, kita pilih juga select untuk entry-nya, select data source-nya kita pilih yang enter value, yaitu yang pertama, yaitu misalkan belum bekerja. Kemudian yang kedua, misalkan wira swasta. Nah, yang ketiga, karyawan. Nah, seperti ini. Kemudian OK. Kita coba preview. Nah, di sini sudah ada select ya. Cuman mungkin kita perlu agak lebarkan ini, kolomnya ini. Caranya yaitu kita masuk ke menu page design ya, page design. Kemudian di sininya adalah untuk keluarga add ini ya. Di tabel keluarga pada menu add. Nah, di sini mungkin kita tambahkan atau kita ubah ya. Dari column with class-nya jadi col MD7, kita ubah menjadi col MD12. Kita coba preview. Nah, ini sudah agak lebar ya. Kita coba menambahkan satu data. Kita menambahkannya di browser ya. Kita coba di browser. Nah, seperti ini. Kita tambahkan misalkan Ngatino ya. Kemudian alamat misalkan. Kondisi dari rumah misalkan tidak layak ya. Kemudian pendapatan misalkan 2.500.000. Nah, kita mulai mengisikan untuk yang masing-masing anggota keluarganya itu. Yang pertama adalah Ngatino sendiri ya. Nah, kemudian status hubungan kepala keluarga, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan kawin, pekerjaan wira swasta. Kemudian yang kedua kita tambahkan yaitu istrinya, misalkan Endang. Status hubungan istri, jenis kelamin perempuan, status perkawinan kawin, kemudian pekerjaan karyawan. Kemudian yang ketiga, misalkan anaknya yang namanya adalah Ismawan misalkan. Status hubungan anak, jenis kelamin laki-laki, kemudian status perkawinan belum kawin, pekerjaan belum bekerja. Nah, kita submit coba. Nah, di sini sudah tertambahkan satu buah record di tabel keluarga yaitu Ngatino. Ini sudah. Di anggota keluarga ya, tabel anggota keluarga tertambah 3 ya, karena individunya kan ada 3. Ada Ismawan, Endang, dan Ngatino sendiri ya, seperti ini. Kita perlu sesuaikan di sini di view-nya. Kalau kita lihat di sini belum muncul ya anggota dari Ngatino tadi, karakteristik dari masing-masing anggota keluarganya belum muncul. Kita coba munculkan. Nah, caranya yaitu kita kembali lagi ke PHP Red ya. Di PHP Red kita pilih menu Page Design. Kemudian di select page-nya ini pilih yang keluarga tapi yang menunya adalah menu view ya. Seperti ini. Kemudian kita buat new column ya. Kita buat new column seperti ini. Kemudian kita pilih di sub page ya ini.
untuk yang database anggota keluarga, dan di sini yang tampilannya adalah list ya, list. Kemudian kita drag ke sini. Kita drag dan kita arahkan ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini di kolom with class-nya kita ubah menjadi call MD 12 ya, ini. Setelah itu kita coba preview ya. Kita masuk ke menu view-nya. Nah, di sini sudah tertambahkan ya, seperti ini. Yang perlu kita atur lagi adalah di anggota keluarga. Nah, di sini belum muncul ya yang menandakan bahwa nama anggota keluarga ini tergabung dengan keluarga siapa ya. Jadi kita ingin ID keluarga ini muncul nama yang menunjukkan bahwa ID keluarga ini sebenarnya punya siapa gitu. Nah, caranya adalah kita masuk ke menu pages ya. Kemudian di list page ya, list page untuk tabel anggota keluarga di sini di ID call ini pilih ya. Kemudian untuk master detail relation page kita setting di sini. Kita set relation, kemudian untuk detail tabelnya adalah detail keluarga ya, tabel keluarga. Kemudian detail table primary key-nya adalah ID call ya, yang tadi belum muncul tadi ya. Kemudian record display field-nya, nah ini kita pilih yang nama kepala keluarga seperti ini. Kita coba klik OK. Kalau kita preview, maka ini sudah muncul bahwa itu adalah keluarga dari Ngatino ya, seperti itu. Kemudian untuk yang di sini ya, di view-nya ini kita juga perlu menata lagi misalkan bahwa add new anggota keluarga ini sebaiknya tidak perlu kita tambahkan atau tidak perlu kita munculkan. Kenapa? Karena nanti entry-nya itu harus dari tabel keluarga di sini untuk entry anggota keluarga. Jadi kita tidak ngentry langsung di sini gitu ya, tapi harus melalui tabel keluarga ini. Jadi di sini kita nonaktifkan tombol add-nya untuk tabel anggota keluarga. Caranya bagaimana? Kita masuk ke menu page design, kemudian di select page-nya ini kita pilih yang anggota keluarga list ya ini. Kemudian kita delete aja yang button ini. Ini adalah button dari add page ya. Maka kita delete. Seperti ini. Kalau kita coba preview, maka tombolnya hilang. Jadi untuk menambahkan anggota keluarga tidak bisa langsung dari sini ya. Kita harus melalui satu pintu, yaitu dari tabel keluarga tersebut ya. Jadi di sini harus tertambahkan dulu untuk yang karakteristik keluarga, baru yang bawah akan terisi ya. Jadi masing-masing karakteristik anggota keluarganya akan terisi. Nah, mungkin yang perlu kita ubah juga ini ya. Add new keluarga, misalkan kita ubah menjadi keterangan keluarga gitu. Caranya di mana? Caranya adalah kita masuk ke page design ya. Kemudian kita pilih yaitu keluarga ya. Keluarga untuk yang add. Nah, di sini di header-nya ini adalah add new keluarga. Nah, ini kita ubah menjadi keterangan keluarga misalnya. Nah, kalau kita coba preview maka sudah berubah ya menjadi keterangan keluarga. Kemudian yang bawah juga kita bisa ubah untuk yang bawah ini misalkan menjadi keterangan anggota keluarga, yaitu kita masuk ke
pages, kemudian di tabelnya adalah anggota keluarga, kemudian di menu add page. Nah, di sini kita ubah page title-nya menjadi keterangan anggota keluarga. Kita coba preview. Nah, ini sudah berubah ya, jadi keterangan anggota keluarga. Nah, mungkin seperti itu saja tips penggunaan dari master form dan master field. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya dan nanti bisa dikembangkan lagi menjadi yang dikomunikasikan dengan tips-tips yang lain agar menjadi aplikasi yang lebih user friendly. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.